Pernah nggak sih kalian ngerasa, kok kayaknya uang itu gampang banget datang, tapi juga gampang banget ngilang? Udah kerja keras, banting tulang, tetep aja pas akhir bulan dompet kayak abis kena tsunami. Nah, pernah kepikiran nggak? Mungkin jawabannya udah ada dari dulu, bahkan sebelum kita lahir. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan super duper kece ya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin belum banyak dari kalian tahu. Sesuatu yang sebenarnya udah ada di depan mata kita, di kitab suci Al-Quran. Yap, kita bakal ngupas tuntas tentang ilmu keuangan yang tersembunyi di dalamnya. Bukan sekedar cara ngatur pengeluaran atau investasi biasa, tapi lebih dalam lagi, sebuah mindset, cara pandang hidup yang bisa ngubah cara kita berinteraksi dengan uang dan kekayaan. Percaya deh, ini bukan cuma soal duniawi, tapi juga soal keberkahan di akhirat nanti. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, gue mau cerita sedikit. Dulu gue juga sama kayak kalian, bingung banget gimana caranya biar bisa punya kestabilan finansial. Kerja keras iya, nabung juga iya, tapi kok ya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya gue iseng baca tafsir Al-Quran, dan di situ gue nemuin banyak banget ayat yang secara nggak langsung ngebahas tentang keuangan. Awalnya gue skeptis, masa sih Al-Quran ngurusin beginian? Tapi setelah gue coba terapin, hasilnya bikin gue speechless. Salah satu hal pertama yang gue pelajarin adalah konsep rejeki. Kita sering salah paham, dikira rejeki itu cuma uang, padahal rejeki itu luas banget. Kesehatan, keluarga harmonis, teman baik, bahkan kesempatan untuk belajar dan berkembang juga rejeki. Al-Quran ngingetin kita buat selalu bersyukur atas semua rejeki yang kita dapetin, sekecil apapun itu. Karena dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal nambah rejeki kita. Ini bukan teori, gue udah buktiin sendiri. Selain bersyukur, Al-Quran juga ngajarin pentingnya sedekah. Mungkin kalian mikir, sedekah itu buat orang kaya aja. Padahal justru sebaliknya, dengan sedekah, rejeki kita dilipat gandakan. Ini bukan sulap atau sihir, tapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah nggak harus uang, bisa tenaga, pikiran, bahkan senyuman. Al-Quran juga mengingatkan tentang utang. Utang bukan hal yang dilarang, tapi harus dihindari kecuali benar-benar mendesak. Kalaupun terpaksa, niatkan untuk membayar. Karena utang itu bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi beban besar kalau nggak dikelola dengan benar. Selanjutnya, ada konsep investasi. Tapi bukan cuma investasi duniawi kayak saham atau properti, melainkan investasi akhirat, sholat, zakat, puasa, amal, dan haji. Investasi akhirat memberikan keuntungan yang kekal, bukan sementara. Contohnya, sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya yang dermawan. Setiap kali berdagang, sebagian besar keuntungannya disedekahkan. Hasilnya, bisnis makin berkembang dan keberkahannya berlipat. Atau Uthman bin Affan yang mewakafkan sumur untuk umat. Pahalanya terus mengalir hingga kini. Bukti nyata investasi akhirat tak pernah rugi. Lalu, Al-Quran mengajarkan manajemen keuangan. Kita disuruh mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran supaya tahu kemana uang kita pergi dan bisa menghindari pemborosan. Hidup sederhana juga diajarkan, bukan berarti miskin, tapi tidak berlebihan. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian, kita juga diajarkan mencari rezeki halal. Jangan sampai rezeki kita datang dari cara yang haram, karena itu hanya akan membawa mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, penting juga punya rencana keuangan dan tujuan hidup yang jelas, baik jangka pendek maupun panjang. Tujuan ini bikin kita lebih termotivasi buat bekerja keras dan mengelola uang dengan bijak. Dan jangan lupa soal amanah. Kalau kita dipercaya mengelola sesuatu, jagalah kepercayaan itu. Orang yang mengkhianati amanah termasuk golongan orang munafik.
Terakhir, yang tak kalah penting, sabar dan tawakal. Dalam mencari rezeki, jangan mudah putus asa. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Kalau belum berhasil, terus berusaha dan berdoa, karena Allah pasti kasih jalan keluar. Jadi guys, ilmu keuangan dalam Al-Quran itu lengkap banget. Mulai dari rezeki, sedekah, utang, investasi, perencanaan, sampai kesabaran dan tawakal. Semua diatur secara detail dan seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau kita mau belajar dan menerapkannya, insya Allah kita bisa jadi orang yang sukses dan bahagia. Karena sejatinya, kebahagiaan itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mulai sekarang yuk kita belajar dan amalkan ilmu keuangan dari Al-Quran. Jangan cuma dibaca, tapi juga dipahami dan diterapkan. Karena ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Oke guys, itu dia sharing dari gue tentang ilmu keuangan dari Al-Quran yang jarang diajarkan. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini A77 Motivasi supaya gak ketinggalan video inspiratif lainnya. Share juga ke teman-teman kalian dan jangan lupa amalkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, sukses bukan cuma soal uang, tapi soal keberkahan. Jadi, mari kita kejar sukses dunia dan akhirat. Bye-bye!